Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya mau mengenalkan dulu menteri-menteri yang ikut ke sini. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa saya sudah selama 2 tahun ini saya sudah 3 kali ke Tiongkok, China. Yang lain aja sekali aja belum. Ini sudah 3 kali. Ketemu Presiden Xi Jinping sudah 5 kali. Jadi, telepon sering banget. Telepon langsung sering banget. Saya kenalkan dulu Pak Menteri Koordinator Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi, Bu Menteri Keuangan dan cari-cari di sana, Bu Sri Mulyani, Pak Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, Pak Erlangga Hartarto, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Menkominfo Pak Rudiantara, Pak Enggar Tiasto, Menteri Perdagangan, Pak Kepala BIN, Pak Sutioso, siapa lagi? Sudah. Oh, Pak Triawan Munaf, ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Yang lain lagi di depan saya ternyata ada Pak Dahlan Iskan. Saya tadi lihat-lihat benar ini Pak Dahlan benar. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama kebijakan yang sudah kita ambil. Yang pertama, komitmen kita sekarang ini hanya ada 2. Yang pertama, keterbukaan, yang kedua, kompetisi. Openness dan competition. 2 itu yang sudah kita ambil. Artinya apa? Dalam era kompetisi, era persaingan seperti ini sudah kita mau buka. Tapi di dalamnya kita juga harus mempersiapkan untuk kita bisa bersaing, bisa berkompetisi. Karena apa? Ya, keterbukaan, kompetisi tidak bisa kita tolak-tolak lagi, nggak bisa. Saya nggak mau, nggak bisa. Saya nggak ikut, sudah sulit sekali. Sehingga satu-satunya jalan, komitmen kita, keterbukaan dan kompetisi. Kenapa seperti itu? Kita ini sudah di ASEAN sendiri, kita ini kan sudah nggak ada batas negara lagi, ASEAN. Sudah mulai Januari yang lalu dibuka, sudah buka. Singapura mau ke kita sudah nggak ada batasnya, kita mau ke Malaysia sudah nggak ada batasnya, Vietnam mau ke kita nggak ada halangan lagi. Inilah keterbukaan yang sudah kita jalani dalam skop kawasan di Asia. Tapi ada lagi pertarungan yang lebih besar lagi antar kawasan. Sekarang kalau kita ketemu antar kepala negara, kepala pemerintahan di Asia saja, kalau setiap ketemu bergandengan gini terus. Tapi batin saya, kamu pesaing saya, kamu pesaing saya, itu jangan dianggap kawan, mereka pesaing.
Kalau nggak saya ingatkan, kadang-kadang kita merasa, waduh ini kawan baik saya, tetangga saya, kawan baik saya. Habis kita kalau buka. Perasaan kita seperti itu, pesaing. Entah yang namanya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei, Filipina, itu pesaing kita di tingkat Asia. Kemudian antar kawasan kita lihat, sekarang kita ada ASEAN Economic Community. Tapi ada yang lebih besar, misalnya TPP, bloknya Amerika ada, RCEP, bloknya China ada lagi, nanti bloknya EU ada lagi. Inilah kalau kita lihat dalam jangka 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang, mau tidak mau, ya kita harus berkompetisi. Mau tidak mau kita harus bersaing, mau tidak mau kita harus bertarung. Nggak ada pilihan. Jangan ada yang berpikir, saya nggak mau masuk ke TPP. Nggak mau saya masuk ke bloknya Amerika, nggak mau. Apa yang kejadian? Ya, barang kita masuk ke sana di blok semuanya. Kena pajak 20%, kena pajak 15%, mau apa? Yang lain tidak ada pajaknya, pajak dia masuknya. Kan kalah bersaing barang-barang kita. Inilah hal-hal yang mungkin sebagai pengantar yang harus saya sampaikan untuk memberikan semangat bahwa kita pun sebetulnya kalau diadu itu selalu menang. Tapi kalau disubsidi, dimanjakan, justru semakin kita males-malesan. Saya berikan contoh. Ini tipikal orang kita, saya pelajari betul. DNA kita ini apa sih? Sebetulnya perjalanan panjang kita ini apa? Saya amati satu persatu seperti itu. Coba kita lihat yang berkaitan dengan bank. Yang berkaitan dengan bank. Coba lihat gambar. Bank BNI, Bank BRI tahun-tahun 75 menuju ke 80. Jam 1 sudah tutup. Kayak PNS kita saat itu, jam 1 sudah tutup, setengah 2 paling sudah tutup. Saya ingat betul karena saat itu saya masih SMP. Kalau disuruh ngambil uang sama orang tua itu, kalau telat sedikit sudah tutup banknya. Loketnya juga, loket kecil. Gambarnya adalah, gambarnya seperti itu. Itu loket-loket bank kita tahun 75-an. Karena apa? Nggak ada pesaingnya, nggak diberi pesaing. Tapi begitu ada persaingan, swasta masuk, ada asing masuk, apa yang terjadi? Kalah kita? Tidak. Keok? Tidak. Justru bank-bank pemerintah kita menjadi semakin baik. Kita lihat, nah gambarnya kita lihat. Sistemnya diperbaiki, pelayanan diperbaiki, karyawannya di-upgrade semuanya, SDM-nya. Pulang, coba tanya yang kerja di BNI, BRI, Mandiri, yang bapak pemerintah yang dulu jam 1 pulang, sekarang jam 10, jam 11 malam baru pulang. Dan apa hasilnya dengan kompetisi seperti itu? Bank BRI tahun yang lalu untungnya 24 triliun. Bank swasta jauh kalah. Bank Mandiri keuntungannya 18 triliun. Bank swasta, bank asing juga kalah yang ada di Indonesia. Artinya dulu kita ketakutan sendiri, nanti kalau asing masuk kalah, kalau ada kompetisi swasta kalah. Tidak. Dan swasta Indonesia ini juga sama. Kalau nggak diberi pesaing itu enak-enak. Udah untung sekian, udah enak, males. Apalagi disubsidi, lebih malas lagi. Inilah tipikal orang-orang kita, sehingga perlu diberi pesaing, perlu diberi kompetitor. Inilah yang tadi di depan saya sampaikan, kompetisi dan keterbukaan. Ini kalau kita benar-benar bisa lakukan dengan merombak, mengobrak-abrik regulasi aturan-aturan yang ada, inilah nanti yang akan memperbaiki ekonomi negara kita.
Coba lihat lagi Pertamina. Pertamina tahun-tahun 75, 80, 85 SPBU pom bensin seperti itu gambarnya. Umum, kotor, catnya nggak pernah dicat, apanya itu bangunannya masa. Tetapi begitu diberi pesaing, Shell masuk, Total masuk, apalagi Petronas masuk, kaget. Pertamina kaget, langsung diperbaiki semuanya, pompa bensinnya jadi gambar-gambar seperti itu. Dulu yang apa itu, isi bensin itu, seragamnya kan lusuh-lusuh dipakai terus. Sekarang sudah pasti bersih, pelayanan dengan senyum, bangunannya juga dicat semuanya. Karena apa? Ada persaingan. Kalau dia tidak memperbaiki, tidak mengupgrade dirinya, ya pasti kalah. Tapi tidak, nyatanya tidak kalah. Inilah baik BUMN, baik swasta-swasta kita kalau ada persaingan. Jadi jangan ada yang berpikir takut, ada persaingan takut, tidak percaya. Orang kita ini kalau sudah pesaing itu justru tenaga dalam keluar semuanya, kerja juga kerja keras semuanya. Tapi kalau tidak, apalagi diberi subsidi BBM, kita ingat 1 tahun 300 triliun, 300 triliun. Apa kejadian? Ya sudah dibuang itu ke bensin, bakar tiap hari, hilang. Padahal yang disubsidi siapa? Yang punya mobil. Subsidi itu untuk yang miskin, tapi subsidi untuk yang punya mobil. Benar enggak? Maaf. Begitu saya dilantik sebulan, subsidi itu saya hapus karena itu. Jawabannya tadi. Meskipun di demo 2 bulan, 3 bulan di demo, ya enggak apa-apa demo. Enggak bisa kita larang. Contoh lagi Garuda. Garuda yang dulu coba gambar di sebelah sana. Ya, tempat pelayanannya seperti itu kalau kita ingat dulu ya. Tapi begitu ada dulu hanya berapa yang maskapainya Garuda, Merpati, itu. Jadi begitu sekarang ada kurang lebih 80-an maskapai, langsung semuanya berubah, pelayanan baik, pesawat baik, pramugarinya juga semuanya melayani dengan sangat baik, dan kita sekarang masuk 5 besar brand yang terbaik di Asia. Karena apa? Ada persaingan. Jadi jangan takut dengan persaingan, karena kita sudah membuktikan swasta pun sama. Contoh-contoh perusahaan swasta yang ada persaingan justru menjadi meloncat, itulah memang tipikal orang-orang kita. Tapi kalau kita lihat, kita sedih. Coba lihat kemudahan berusaha di Indonesia, ease of doing business di Indonesia dibandingkan negara yang lain. Indonesia sekarang ini nomor 109, tahun yang lalu nomor 109, Singapura nomor 1, Malaysia nomor 18, Thailand nomor 49. Apa komentar kita kalau ada angka-angka seperti itu? Kita jauh sekali dengan Singapura, sangat jauh dengan Malaysia, sangat jauh dengan Thailand, sangat jauh. Ini kemudahan dalam berusaha. Saya suruh kumpulin berapa sih sebetulnya kok aturan di kita ini ruwet sekali, itu ada apa?
ternyata kita mempunyai 42.000 regulasi aturan. 42.000. Termasuk perda, termasuk peraturan daerah. Ya, perda itu peraturan daerah, ada peraturan menteri, nanti ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan banyak sekali, sehingga malah menjerat kita sendiri, nggak bisa bergerak, nggak bisa fleksibel, nggak bisa cepat memutuskan. Inilah situasi yang kita hadapi sekarang. Sehingga sebulan yang lalu saya hapuskan 3.153 peraturan daerah. Nah, hapus gitu aja kan. Nggak usah pakai kajian-kajian saja. Pak, harus dikaji dulu, nggak usah kaji-kajian. Nah, kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 8 gimana? Berapa puluh tahun rampung. Udahlah, sudah yang menambah ruwet, nambah membebani masyarakat, udahlah. Terus ini akan terus kita potong, kita hapus, kita potong, kita hapus, kita potong, kita hapus. Udahlah, jangan memproduksi perda, undang-undang, peraturan-peraturan yang meruwetkan kita sendiri. Kalau mengeluarkan itu justru memberikan kemudahan pada masyarakat untuk bergerak, berusaha. Perda juga sama. Kalau mengeluarkan sesuatu itu harus mempercepat, bukan malah menyulitkan kita sendiri. Dan ini hasilnya ya seperti ini. Nomor 109. Tapi saya target tahun depan angkanya saya sudah targetkan ke menteri-menteri, kali ini gabungan beberapa menteri harus di angka 40. Ada yang nawar, Pak jangan 40 berat Pak, 60, enggak mau saya. 40 ya 40, enggak. Kemudian indeks daya saing global, coba kita lihat indeks daya saing global kita. Ya harus kita akui sama, kalah dengan Malaysia, kalah dengan kalah dengan Singapura, kalah dengan Filipina, kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia. Ya, kita harus. Inilah kenapa aturan-aturan ini terus kita perbaiki, ya karena angka-angka, rasio-rasionya ada seperti itu. Angka-angka menunjukkan juga kita nggak bisa. Inilah problem-problem yang kita hadapi. Sehingga sekarang ini yang kita lakukan ada 3 hal. 3 hal besar yang kita lakukan. Ini sebuah fondasi besar yang ingin kita siapkan, yaitu pembangunan infrastruktur yang pertama secepat-cepatnya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi, tadi memotong-motong aturan, menyederhanakan aturan sehingga semuanya menjadi cepat. Kemudian yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Kita memang baru ini memulai yang infrastruktur dan deregulasi. Infrastruktur kalau kita lihat sekarang ya hampir semuanya saya perintahkan untuk dimulai juga, dimulai. Kalau sudah dimulai itu menghentikannya sulit. Saya sudah mikirnya seperti itu aja. Kalau kita memutuskan memulai aja masih ragu-ragu, nggak akan mulai-mulai. Saya berikan contoh MRT di Jakarta. Itu sudah 26 tahun perencanaannya ada. Tapi karena tidak diputus-putuskan, ya sampai detik ini kita belum mempunyai MRT yang bisa kita pakai, subway yang bisa kita pakai. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, 10 tahun setelah itu sudah punya. Sekarang masih
masih dalam proses dibangun. Baru selesai 2019, itu pun baru 1 jalur. Padahal nanti banyak jalur. Kalau saya, apapun yang itu diperlukan juga eksekusi diputuskan dimulai, putuskan mulai, hanya itu aja. Kalau tidak seperti itu tidak akan mulai. Saya hafal, tipikal orang kita itu hafal saya. Juga jalan tol. Jalan tol 70 tahun, 71 tahun kita merdeka. Kita baru memiliki 840 km jalan tol. 840 km. Di sini saya nggak tahu sudah berapa ratus ribu. Sehingga awal tahun yang lalu juga untuk tol Trans Sumatera sudah dimulai. Saya perintahkan dimulai, Pak, nanti anggaran uangnya sudah dimulai. Kalau saya tunggu-tunggu dimulai, dari Lampung sudah dimulai. Pak, nanti pembebasan tanah sudah dimulai. Perintah saya jelas, dimulai. Kalau tidak, ya masih hitung-hitungan Pak nanti Arabnya seperti apa, return on investment-nya seperti apa. Wah, kalau kita berhitung itu untung rugi nggak akan mulai. Pak, ini Arab masih 8%, masih 9%. Ya, apa mau mulai kalau kita? Contoh yang paling ekstrim, dengan kereta cepat yang Jakarta Bandung, itu hanya berapa sih? Kira-kira 140 kilo. Baru akan dimulai sudah rame sekali. 140 kilo ramenya kayak gitu, menghabiskan energi. Di sini setahun itu bangun 2000 kilo setahun. Sekarang saya tadi pagi ketemu CEO-nya China Railway. Saya tanya sekarang kereta api cepat di sini berapa? Saat ketemu saya tahun yang lalu, dia ngomong 18.000. Sekarang dia sudah hampir 21.000 kilometer. 21.000 kilometer. Gimana ngejarnya? Ngejarnya gimana aja? Kita ini juga negara besar. Baru 140 kilo aja ramenya. Rame debatnya itu loh, bukan rame kerjanya. Kalau diterus-teruskan ya, nggak akan mulai. Dimulai sambil belajar, Inka belajar di situ bagaimana membangun konstruksinya, Wika belajar konstruksi, Inka belajar mengenai relnya seperti apa, bodinya seperti apa, mestinya seperti itu. Sehingga ada transfer of teknologi, transfer of knowledge, semuanya ada semuanya. Jangan rame belum dimulai aja. Debatnya itu nggak tahu berapa bulan kemarin. Rame sekali. Di jalan tol, kemudian jalur di awal tahun yang lalu dimulai dari Lampung menuju ke Aceh, mungkin dari Aceh akhir tahun ini juga dari Aceh menuju ke Lampung, dari Lampung menuju ke Aceh, nanti ketemu di tengah. Berat, tapi terlambat kita. Ngomong apa adanya, terlambat. Sehingga saya perintahkan kepada PT-PT yang mengerjakan ini,
BUMN yang mengerjakan ini, swasta yang mengerjakan. Saya nggak mau dikerjakan satu shift, nggak mau. Yaudah Pak, 2 shift. Saya nggak mau 2 shift. Saya minta dikerjakan 3 shift karena kita sudah terlambat terlalu lama. 3 shift, kerja pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Gambarnya ini, nanti masih ada sanksi sudah dimulai belum tuh Pak? Sehingga saya bawakan gambar. Ya buktinya sudah dimulai dan sudah selesai kira-kira yang sudah dicor dan di aspal sudah hampir 48 kilo. 48 kilo ya, pendek kalau dibandingkan di sini. Jangan ngomong-ngomong orang sini. Di sini orang kerja cepat sekali, saya cepat sekali, sistematis sekali, dan mass product. Itulah yang harus kita lihat, kita copy dan kita pakai untuk kecepatan kerja kita. Pelabuhan juga sama. Kita ini ada 17.000 pulau, 17.000 pulau Indonesia. Kalau kita nggak punya pelabuhan yang besar, yang sedang, yang kecil, dan itu siap semuanya, ya konektivitinya seperti apa? Dengan hubungan antar pulau dengan pulau, antar daerah dengan daerah, provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan. Oleh sebab itu ya sudah, pelabuhan yang besar-besar pertama, yang gede-gede dulu bangun, dan yang step dulu yang sedang-sedang, ketika yang kecil semuanya dimulai. Yang bisa dikerjakan swasta silahkan, investor. Yang bisa dikerjakan BUMN silahkan, BUMN. Yang betul-betul tidak untung, saya masih di Indonesia Timur, sudah saya perintahkan juga dari APBN. Karena kalau nggak seperti itu ya nggak akan dimulai-mulai. Tahun yang lalu sudah dimulai di Kuala Tanjung, ada 2.000 hektar di sana. Sekarang kita buat pelabuhan, saya nggak mau hanya 50, hanya 20 hektar, sudah 2.000 hektar langsung. Karena kita harus melihat 50, 100 tahun yang akan datang untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau enggak nanti kita hanya bikin 20 hektar atau 50 hektar, kanan kirinya diduduki penduduk, bingung nanti kan suatu saat membebaskan. Nah, sudah blok langsung 2.000 hektar, nanti terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat logistik sehingga semuanya efisien. Kuala Tanjung sekarang sudah selesai, terakhir saya cek sudah selesai 47%. Cepat sekali, tapi itu kerjanya pagi siang malam, pagi siang malam. Akhir tahun depan selesai. Saya sekarang tugas saya tidak groundbreaking. Saya nggak mau groundbreaking nggak mau. Kerjakan dulu, sudah bekerja, ada progresnya, baru saya lihat, saya perintahkan nanti waktu sudah mulai bekerja. Tidak pakai peletakan batu pertama, udah usah. Ini ada di Kuala Tanjung, kemudian Tanjung Priok, sana lagi Makassar Newport, sana lagi yang belum di Sorong. Makassar Newport juga progresnya seperti itu. Ya, Sorong mungkin akhir tahun ini, insya Allah akan kita mulai. Karena kalau ini tidak ada yang saya namakan tol laut itu ya nggak akan sambung-sambung dari ujung barat menuju ke ujung timur Indonesia, tidak akan. Karena sekali lagi 2/3 Indonesia adalah air, 2/3 Indonesia adalah laut, adalah samudra. Sehingga yang tol itu tidak hanya di darat tapi juga di laut. Tolnya dalam bentuk kapal-kapal besar yang mundar-mandir, bukan jalan tol di tengah laut. Kemudian kereta api juga sama. Karena ongkos logistik kita, biaya logistik kita, biaya transportasi kita dibandingkan Malaysia, Singapura itu 2,5 kali lipat.
problem besar kita tidak bisa bersaing karena biaya logistik, biaya transportasi 2,5 kali lipat mereka. Gimana bersaing barang-barang kita? Gimana bisa berkompetisi barang-barang kita kalau ini tidak kita cepat selesaikan? Sehingga perlu dibangun jalur kereta api yang nanti akan menjadikan ongkos transportasi, ongkos logistik itu bisa menjadi lebih murah. Ini jalur kereta api di Sulawesi yang kita mulai tahun kemarin. Ini perencanaannya juga sudah berpuluh tahun, katanya sudah lebih dari 40 tahun perencanaannya, baru kita mulai tahun kemarin. Saya ke sana 2 kali, sudah di jalurnya sudah, memang baru 1 jalur, tapi buat saya dimulai dulu, nanti 2 jalur berikutnya dimulai terlebih dahulu, sehingga nanti bisa menurunkan biaya-biaya transportasi dan biaya logistik. Kemudian bendungan, kita 5 tahun ini mentargetkan membangun 49 bendungan, karena air apapun itu adalah perlu, jangan sampai air biarkan mengalir tidak berguna, sehingga dibuat bendungan 49. Yang paling banyak di daerah tandus, Ragnamo misalnya di NTT, di NTB, kemudian di Aceh, di Purwokerto di Aceh, Ragnamo di NTT, dan di provinsi-provinsi yang lain, di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, semuanya. Karena dengan ini kita nanti bisa membangun pertanian kita, membangun perkebunan kita, karena air adalah sangat penting. Kemudian perbatasan daerah pinggiran kita, perbatasan dengan Timor Leste, perbatasan dengan Papua Nugini, perbatasan dengan Malaysia, sama. Sekarang ini hampir semuanya dimulai, yang namanya perbatasan sudah tidak, saya tidak mau ditawar lagi, harus dibangun, jalannya dibangun, kemudian bangunan lintas batasnya juga dibangun. Saya cerita sedikit, waktu akhir tahun 2014 saya ke NTT, kemudian saya dari Kupang saya minta diantarkan ke lintas batas dengan Timor Leste. Apa yang saya lihat? Saat itu saya melihat di sebelah sana kantornya udah gede, nggak tingkat tapi gede. Kantor kita, maaf, saya harus ngomong apa adanya, seperti kantor kelurahan. Sedih saya. Di Antikom juga mirip-mirip seperti itu. Jalan kita hanya 5 meter, jalannya di sana ada kira-kira 12 meter besar. Bangunannya juga kalah. Sehingga saat itu saya perintah, saya beri waktu seminggu ini diruntuhkan kantor kita ini. Yang di Antikom juga sama, sudah runtuhkan. Runtuhkan seminggu. Jangan lagi diruntuhkan. Saya perintah ke Menteri PU saat itu, saya minta lebih gede dari yang di sana. Di sana hanya 1 tingkat, kita 2 tingkat. Di sana 2 tingkat, kita 3 tingkat. Saya sudah datangi 2 kali. Datangi, jangan sampai keliru, nanti kalah lagi, dong bangun baru kalah. Enggak mau, saya datangi, oh ya sudah, ini gambarnya. Nanti akhir tahun juga gede sekali di pos lintas kita. Jalannya yang dulu hanya 4-5 meter, sekarang 20 meter lebih lebar dari yang di sana. Meskipun juga tidak terus itu, udah nanti 20-30 kilo nyempit lagi nggak apa-apa. Tapi yang masuk itu harus gede. Karena kita adalah negara besar, sehingga orang masuk ke tempat kita itu harus, oh Indonesia, jangan masuk. Sedih kalau seperti itu, sedih. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya kalau mau pengen sedih ya, lihatlah sebelum dibangun, sedih banget kita.
Iya, kantornya kayak gitu. Aduh, kayak kayak kantor kelurahan dari sekat-sekat itu. Ini untuk karantina, ini untuk biaya cukai, ini untuk imigrasi, kecil-kecil gitu. Kalau saya malu. Hingga nanti akhir tahun, saya mau langsung resmikan akhir tahun ini juga. Saya kirim orang sudah lebih bagus dari yang di sana. Berapa baru saya datang? Belum ya, harus perbaiki lagi. Ya, dan yang terakhir, seperti tadi saya sampaikan, deregulasi itu adalah paket-paket kebijakan yang terus akan kita buat untuk menyederhanakan, untuk mempersingkat, untuk mempercepat, mengikuti kecepatan perubahan dunia, perubahan global yang saat ini kecepatannya perubahannya sangat cepat sekali, tiap detik, tiap menit, tiap hari berubah-ubah terus dunia kita ini, sehingga kita juga harus mengikuti dengan sebuah fleksibilitas yang juga tingkat kecepatannya juga sama. Kalau enggak ya kita akan ditinggal, kita akan terlibat. Ini yang terus akan kita lakukan. Dan yang terakhir, kita sekarang ini juga kerjasama dengan Tiongkok dan China dalam hal pariwisata. Saya titip jadi agar seluruh warga yang ada di sini juga ikut mengkampanyekan bahwa Indonesia itu patut dikunjungi. Saya bandingkan ya, kayak Malaysia itu setahun dikunjungi 24 juta turis, Thailand dikunjungi 28 juta turis, Indonesia tahun yang lalu 9,8 juta. Padahal tempat yang indah-indah di tempat kita ini banyak sekali. Kenapa hanya 9,8? Apa yang keliru? Apa yang salah? Hingga target saya 2019 harus sudah di atas 20 juta. Dan kita sudah tanda tangan, saya sudah tanda tangan dengan Presiden Xi Jinping tahun yang lalu untuk khusus dari sini saja target kita 10 juta. Dan sekarang sudah kelihatan. Sekarang Manado mulai bulan yang lalu itu peningkatan turisnya 1000%. Karena ada direct flight dari 4 provinsi di sini langsung ke Manado. Saya belum lihat perubahan Manado seperti apa dalam 1,5 bulan ini, tapi katanya sekarang Pak, sekarang orang bikin restoran banyak sekali, orang bangun hotel banyak sekali, tapi mau saya lihat. Karena orang sudah melihat ada suatu prospek. Dan kita sudah menentukan 10 destinasi wisata baru selain Bali. Ada Danau Toba, ada Morotai, ada Labuan Bajo, ada Mandalika, ada Borobudur yang akan terus kita kemas dengan baik, kita perbaiki produknya, kita perbaiki infrastruktur di sekitar itu. Sudahlah, kita nggak usah banyak-banyak konsentrasi di 10 ini aja, tapi produknya digarap, kemasannya diperbaiki, masyarakatnya disiapkan, infrastruktur disiapkan. Kemudian terakhir kalau siap, promosinya akan kita gencarkan. Kemarin kita juga ketemu Jack Ma, Alibaba juga saya juga titip agar promosi Indonesia di Alibaba juga didorong kuat, sehingga kita harapkan target 10 juta khusus dari sini untuk turis betul-betul bisa kita capai. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Saya juga minta bahwa seluruh warga yang masih berada di sini ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk penelitian, baik dalam
bentuk bisnis, dan bisnis juga harus bisnis yang besar, bisnis yang sedang, bisnis yang kecil. Kemudian yang ketiga dalam hal pembangunan IT, teknologi kita, sehingga kecepatan perubahan dunia itu betul-betul bisa kita ikuti, dan saya ingin bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Kita ingin bangsa kita jadi bangsa pemenang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Jokowi.